Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 16 teknik komunikasi dalam proses bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu opening. Opening sendiri adalah teknik dasar untuk mengawali hubungan atau melakukan wawancara konseling. Menurut beberapa ahli mengatakan bahwa opening atau pembukaan adalah keterampilan untuk membuka atau memulai suatu komunikasi dalam proses bimbingan dan konseling. Berikut contohnya. Waalaikumsalam. Ini sih Pak. Silakan Mas. Ya. Sebenarnya dari mana yang dari Mas? Oh, enggak ada sih Mas, dari rumah cuma ada kepentingan sih dengan Bapak. Ya, saya ingin menciptakan suatu hal yang ada di pikiran saya sebenarnya. Ya sebenarnya saya buka praktek ini baru juga Mas, belum ada 1 tahun. Sebenarnya sudah tahu praktek ini sudah Mas dari lama. Ya, dari info grup WA dari teman-teman sih Mas. Makanya saya langsung ke sini gitu. Sebenarnya nama siapa? Saya Mas Ferdi Asalnya dari mana? dari Banyuwangi Sukawiti. Mas. Sekarang sibuknya apa Mas? Kalau sibukan sih saya kuliah sambil kerja ya Mas. Cuman kalau kerja sekarang masih libur karena lagi yaitu permasalahan yang saya ingin ceritakan sebetulnya. Yang kedua yaitu teknik penerimaan. Teknik penerimaan sendiri merupakan teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli. Penerimaan sendiri artinya menerima apa adanya, menerima kepribadian klien, menerima keseluruhan. Sebaliknya juga mengenai pembenaran atau tidak menyetujui segi-segi kepribadian atau kelakuan seorang klien. Berikut contohnya. Pak, jujur saya takut untuk menceritakan masalah saya kepada siapapun. Ya jangan takut ya Mas Al, karena di dalam proses konseling itu kan kita memegang asas yang namanya asas kerahasiaan. Jadi semua permasalahan yang Mas Al ceritakan kepada saya sebagai konselor itu tidak akan diketahui oleh semua orang. Jadi permasalahannya cukup kita berdua aja yang mengetahui. Jadi Mas Al enggak usah takut untuk melakukan sesi konseling pada siang hari ini. Yang ketiga yaitu teknik restatement. Teknik restatement ini adalah teknik yang digunakan konselor untuk mengulang atau menyatakan kembali pernyataan klien, sebagian atau seluruhnya, yang dianggap penting. Setiap klien menceritakan masalahnya sebaiknya langsung di restatement, jadi tidak mengganggu klien ketika bercerita, karena konselor tidak mungkin untuk menulis dan tidak mungkin konselor mengingat semua perkataan klien. Berikut contohnya. Sebenarnya saya itu sudah menceritakan alasan saya pada ibu saya Pak. Tapi ibu saya tidak pernah menerima setiap penjelasan yang saya utarakan ke ibu saya. Sedangkan kalau ayah saya ya tergantung dari pilihan saya sendiri. Oh, jadi ibunya Mas Fardi tidak mau menerimanya ya? Ya seperti itu Pak. Yang keempat adalah teknik reflection of feeling. Teknik ini yang digunakan untuk konselor menyatakan kembali pernyataan klien dengan kata-kata yang ada di balik atau di belakang pernyataan klien. Kata-kata ini berupa kata-kata sifat baik yang negatif maupun yang positif. Berikut contohnya. Pak, saya sudah tidak bisa mengikuti kelasnya lagi. Guru tersebut sangat-sangat tidak memiliki perasaan. Sepertinya kamu sangat jengkel sekali ya dengan mata kuliah dari guru tersebut. Iya Pak. Yang kelima yaitu teknik clarification. Klarifikasi adalah teknik yang digunakan untuk mengungkap kembali
isi pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata baru dan segar. Berikut contohnya. Oke. Saya harus menjadi seperti apa dan saya harus bagaimana, itu saya selalu ditentukan oleh kedua orang tua saya, sehingga hidup saya itu seperti diatur-atur oleh kedua orang tua saya. Jadi saya itu tidak bebas untuk menentukan pilihan sesuai yang saya inginkan, seperti itu Pak. Pada dasarnya Mas Rohim kurang suka dengan sikap orang tua Mas Rohim ya? Iya, Yang suka mengatur-ngatur Mas Rohim. iya, betul. Yang keenam adalah teknik restructuring atau pembatasan. Teknik ini sering digunakan konselor untuk memberikan batasan-batasan atau pembatasan agar proses konseling berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam konseling. Berikut contohnya. Oke. Gini Pak, saya kemarin itu untuk menceritakan permasalahan saya di kampus dengan teman-teman saya, karena saya itu merasa dikucilkan di kampus. Ya, tujuan masnya sebenarnya udah baik, cuman ya mohon maaf ya Mas, dengan keterbelakangan waktu di sini saya juga ada kegiatan di luar, jadi proses konseling ini yang mungkin agak singkat seperti itu. Yang ketujuh ada teknik sharing of experience. Teknik ini adalah teknik dasar komunikasi dalam konseling yang menyatakan pemahaman dan penghayatan konselor terhadap kondisi konseling. Berikut contohnya. Saya tidak tahu alasannya, begitu saja guru saya tidak memasukkan saya ke dalam tim. Saya kecewa dengan perlakuan guru saya dan saya merasa tersisih, Pak. Iya Mas Al, siapapun orangnya pasti akan merasakan apa yang Mas Al rasakan. Nah, seperti itu. Teknik yang kedelapan yaitu lead atau questioning, bisa dikatakan pengarahan dan bertanya. Teknik ini biasa diungkapkan dalam bentuk verbal. Konselor yang berniat mengarahkan perhatian dan pembicaraan konseling pada alur pembicaraan yang dikehendaki menurut proses dan isi bahasan di dalam proses konseling. Berikut contohnya. Oh iya Pak, kemarin saya mengikuti turnamen tingkat kabupaten antar pelajar, yaitu pertandingan bola voli. Coba ceritakan kepada Bapak bagaimana suasana hati kamu waktu mengikuti pertandingan bola voli tersebut. Yang kesembilan adalah teknik reassurance, bisa dikatakan pemberian penguatan atau dukungan. Pemberian kata dukungan atau penghargaan oleh konselor kapanpun konseling menunjukkan kemajuan yang berarti baik sekedar perencanaan kognitif maupun kemajuan nyata dalam perubahan perilaku. Berikut contohnya. Gini Pak, saya itu orangnya ya tergolong boros. Setiap uang bulanan yang diberikan oleh orang tua saya kepada saya, itu saya habiskan untuk entah itu untuk apa, entah itu untuk beli apa. Jadi pengeluaran saya tidak teratur. Nah sekarang ketika saya sudah belajar memanage uang, saya membuat catatan kecil seperti habisnya bulan ini berapa. Nah itu saya catat Pak. Ya itu baik sekali sih Mas Rohim. Dengan usaha Mas Rohim membuat catatan belanja, kini nyatanya hasil kiriman orang tua dari Mas Rohim itu cukup untuk 1 bulan. Iya. Yang ke-10 adalah teknik silent. Silent sendiri adalah teknik dasar komunikasi dalam konseling yang diciptakan oleh konselor dalam bentuk diam. Diam atau memberikan keheningan berlangsung beberapa saat saja. Diciptakan oleh konselor secara sengaja dengan beberapa tujuan tertentu. Berikut contohnya. Ya Bapak bisa bayangkan ketika dia putus dengan saya, hari Minggunya dia itu jalan dengan laki-laki lain. Terus Bapak bisa merasakan kan apa yang saya rasakan? Yang ke-11 ada teknik rejection atau larangan. Teknik rejection sendiri adalah teknik dasar komunikasi dalam konseling yang bisa diartikan sebagai larangan secara lebih luas
Larangan yang dimaksud adalah ungkapan konselor baik secara langsung ataupun tersamar untuk melarang konseli melakukan suatu hal yang dianggap bisa merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain. Berikut contohnya. Saya ingin balas dendam Pak kepada dia. Saya akan membuat teman-teman di kelas untuk benci kepada dia. Jangan Mas, jangan melakukan hal itu karena hal itu merugikan banyak orang. Coba Masnya pikirkan matang-matang kembali apa yang akan Mas lakukan. Yang ke-12 ada teknik advice atau nasihat. Advice sendiri adalah respon verbal konselor yang menunjukkan atau mengisyaratkan adanya pilihan, rencana, atau perbuatan yang memiliki peluang berhasil paling besar bagi konseling dan paling efektif untuk dilakukan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Berikut contohnya. Gini Pak, saya itu kan mau kuliah Pak, jadi banyak pilihan jurusan yang harus saya pilih. Lalu jurusan apa ya Pak yang cocok untuk saya pilih untuk melanjutkan studi saya? Saya pikir jurusan yang cocok untuk Mas Rohim yaitu semisal apa sih kemampuan yang dimiliki dari Mas Rohim, entah itu sosial. Mungkin Mas Rohim bisa masuk ke jurusan sosial, karena yang perlu Mas Rohim cermati sendiri itu informasi yaitu informasi dari jurusan tersebut. Yang ke-13 ada teknik interpretasi. Interpretasi sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan konselor dalam menanamkan makna kepada klien. Interpretasi berarti menunjukkan kepada klien melalui hipotesis mengenai relasi dan makna dalam perilaku klien. Berikut contohnya. Gini Pak, jadi pacar saya ketika saya bawa ke rumah itu orang tua saya tidak setuju, tapi saya akan berusaha terus menerus untuk meyakinkan kedua orang tua saya bahwasanya dia itu baik. Nah seperti itu Pak. Mendengar kata-kata Mas Rohim yang tegas dan penuh penekanan, sepertinya Mas Rohim sangat bersemangat ya. Iya. Yang ke-14 ada teknik confrontation. Adalah teknik dasar komunikasi dalam konseling yang digunakan konselor untuk mendeskripsikan kesenjangan-kesenjangan, konflik-konflik, dan pesan-pesan bersilang ataupun rancu dalam pemikiran, perasaan, dan perilaku konseling. Berikut contohnya. Saya sudah ikhlas Pak kalau dia memilih orang lain daripada saya. Baik. Di tengah-tengah pembicaraan Mas Ferdi kan kelihatannya berlinang air mata, beberapa kali mengatakan udah ikhlas. Apakah benar Mas Ferdi benar-benar mengikhlaskan dia sepenuhnya untuk menghilang di kehidupan Mas Ferdi? Insya Allah saya sudah. Selanjutnya yang ke-15 ada teknik summarization. Teknik summarization sendiri adalah teknik dasar komunikasi dalam konseling yang digunakan konselor untuk memadukan uraian pernyataan konseli menjadi satu kesatuan dan keutuhan tema dari setiap sesi konseling. Berikut contohnya. Apa mungkin karena sikap saya di kelas, jadi teman-teman saya kurang nyaman dan tidak sefrekuensi dengan saya, jadi teman-teman saya seperti menjauhi saya Pak? Ya berarti dengan kata lain Mas merasa bahwa diri Mas ini adalah kesalahan untuk diri Mas sendiri. Yang ke-16 adalah teknik termination penutup atau pengakhiran. Adalah teknik yang dilakukan oleh konselor untuk mengakhiri proses konseling, baik mengakhiri atau melanjutkan pada sesi berikutnya, maupun mengakhiri proses konseling karena konseling betul-betul berakhir. Berikut contohnya. Ya, terima kasih Pak. Saya kira ini sudah cukup dan saya sudah merasa lebih baik. Baik Mas Ferdi, seperti kesepakatan kita di awal konseling tadi, bahwa waktu kita kan sampai jam 12. Jadi ketika Mas Ferdi perlu konseling lagi,
bisa menghubungi saya. Jangan sungkan-sungkan ya Mas Ferdi. Iya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.